Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahreka Pratiwi dengan NIM 112411046. Saya dari kelas MA24C01, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan esai untuk mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman, STMM. Judul esai yang saya bahas kali ini adalah Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, Peran Strategis Pemimpin dalam Membangun Budaya Layan yang Mengintegrasikan Kualitas, Persediaan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Di era persaingan global dan disrupsi digital, organisasi manufaktur dituntut untuk mencapai keunggulan operasional. Transformasi menuju layan manufacturing bukan hanya perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi budaya yang membutuhkan kepemimpinan transformasional. Menurut Burns, 1978, menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan moral dan motivasi. Konsep ini sangat relevan dalam penerapan layan yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan juga sumber daya manusia. Sedangkan menurut Likar pada tahun 2004 menjelaskan bahwa keberhasilan Toyota bukan hanya karena tools, tetapi karena budaya organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang memahami layan secara mendalam. Namun, penelitian Bansin pada tahun 2012 menunjukkan sekitar 70% program layan gagal akibat lemahnya komitmen pemimpin. Berdasarkan hal tersebut, tujuan esai ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya layan secara komprehensif. Lanjut ke pembahasannya, yang pertama ada fondasi kepemimpinan transformasional dalam konteks layan operation. Burns menjelaskan 4 dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Dalam konteks layan, pemimpin tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menginspirasi karyawan untuk menciptakan nilai dan menghilangkan pemborosan. Toyota Way memiliki 2 pilar utama, yaitu continuous improvement dan respect for people. Pemimpin menciptakan psychological safety, yaitu lingkungan yang aman bagi karyawan untuk mengakui kesalahannya. Contohnya di Toyota, karyawan diperbolehkan menghentikan produksi melalui end on court jika menemukan masalah kualitas. Selanjutnya yang kedua ada integrasi manajemen kualitas total dalam framework kepemimpinan layan. Dalam layan, kualitas dibangun sejak awal melalui konsep JIDOKA atau built-in quality. Menurut Deming, kualitas adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya Departemen Quality Control. Pemimpin transformasional memberikan ownership kualitas kepada karyawan, menyediakan pelatihan dan tools. Selanjutnya, ada studi kasus Toyota menunjukkan kepemimpinan Akio Toyoda saat recall massal pada tahun 2009 hingga 2010. Ia mengakui kesalahan dan memimpin perubahan budaya kembali ke fokus kualitas. Implementasi nyata yang dilakukannya melalui SPC, Wakayoke, Root Cause Analysis, Gemba Walk, dan Genshi Gunbutsu. Sebagai pembanding, kasus General Motors menunjukkan kegagalan karena menutup masalah ignition switch selama bertahun-tahun. CEO Maribara kemudian melakukan perubahan budaya melalui slogannya Speak Up for Safety. Selanjutnya yang ketiga, ada optimasi persediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Konsep just in time mengubah sistem dari push menjadi pull. Rohno menyatakan bahwa inventory berlebihan adalah bentuk pemborosan. Pemimpin mengubah mindset bahwa inventory bukan aset, tetapi liability. Pengurangan stok membuka masalah tersembunyi, seperti mesin tidak andal, supplier tidak stabil, serta kesenjangan skill karyawan. Pemimpin transformasional tidak menghindar, tetapi menjadikan peluang perbaikan. Maka Toyota menerapkan suggestion system, Kaizen teams, serta quality circles.
Hasilnya, Toyota menerima lebih dari 1 juta ide per tahun, dengan tingkat implementasi lebih dari 90%. Pada kasus NUMI atau membuktikan bahwa pabrik yang sama dapat menghasilkan kinerja berbeda karena gaya kepemimpinannya. Terakhir ada sinergi integratif, kepemimpinan sebagai orkestrator sistem holistik. Pemimpin transformasional mengintegrasikan adanya kualitas, persediaan, serta sumber daya manusia. Hubungan ketiganya adalah yang pertama, kualitas itu bisa menjadi syarat just in time. Just in time membuka masalah kualitas, sumber daya menjadi mesin perbaikan, serta tools kualitas menstabilkan proses. Pemimpin menciptakan sinergi melalui Honsinkanmi, tim lintas fungsi, serta sistem penilaian yang seimbang. Selanjutnya, kesimpulannya, keberhasilan itu bukan sekedar metode teknis, tetapi sangat bergantung pada kepemimpinan dan budaya organisasi. Pemimpin transformasional berperan sebagai arsitek budaya, system thinker, coach, serta role model. Organisasi yang sukses memiliki pemimpin yang berpikir jangka panjang, berinvestasi pada sumber daya manusia, tidak menyalahkan individu, serta terbuka untuk belajar. Keunggulan organisasi masa depan itu bukan hanya teknologi, tetapi dari sumber daya manusia yang diperdayakannya. Nah, itu saja dari saya. Demikian penjelasan mengenai esai saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.